Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amihi, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, penguasa, pencipta, pemilik hidup ini yang masih memberikan kesempatan kepada kita hidup sehat dan mempertemukan kita kembali di Masjid Baitul Haq ini. Mudah-mudahan kita selalu menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita itu dengan baik, dengan satu arah, agar kita bisa menjadi orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW itu manusia terbaik. Manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat. Manusia yang terbaik itu yang diberi umur panjang, dan dalam kepanjangan umurnya dia penuhi dengan amal saleh. Ibu bapak yang saya hormati, jamaah Masjid Baitul Haq yang berada di masjid maupun mungkin di rumah atau sedang berada dimanapun, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Saya lihat di sini juga ada beberapa santri pondok, tentu saja ada ustadz-ustadznya, tempat saya. Tema kita hari ini adalah apakah rahmat itu? Makna rahmat itu apa? Dan bagaimana untuk mendapatkannya? Kenapa saya ambil tema ini? Ya terkait dengan tema-tema kita kemarin juga tidak pernah lepas. Kata rahmat ini sudah sering kita dengar dan hampir semua orang bisa mengucapkan. Bahkan yang bukan muslim juga bisa mengucapkan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini belum dirubah dan tidak dirubah. Di dalam muqaddimah undang-undang dasar, betul banyak. Berkat rahmat. Nah, rahmat ini berasal dari bahasa Al-Quran. Bahkan tidak sedikit nama bapak, nama teman kita rahmat. Sekalipun orang itu tidak sholat, namanya tetap rahmat. Saya sering tanya, apa arti rahmat itu? Ya sama dengan kata barokah, berkat. Berkat dengan rahmat ini kan dua kata yang sama, yang sering disebut. Ketika kita mengucapkan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat pun ucapan itu kita ucapkan rahmat. Berasal dari bahasa Al-Quran. Nah, bagi saudara-saudara saya, bagi bapak sekalian yang pernah belajar bahasa Al-Quran, bahasa Arab, pasti tahu artinya. Itu berasal dari kata rohimah yarhamu rahmah. Kok bisa jadi rahmat? Rahmat itu sebetulnya bentuk jama'. Jama' itu banyak. Jadi satu katanya itu rahmah. Kalau banyak rahmat. Kalau bahasa begitu kan. Kalau satu, makanya tengeri kalau belakangnya at itu biasanya bentuk jama'. Tidak semuanya yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Contohnya kalau muslimah jamaknya apa? Muslimah. Mukminah. Nah, yang kalau bahasa Indonesia kan tinggal ngulang aja Pak. Umpamanya gelas-gelas. Kalau bahasa Inggris kan tinggal nambah S belakangnya atau IS, boys. Kecuali yang tidak beraturan seperti child, satu anak. Kalau jamaknya children, gitu banyak. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada seperti itu. Ada yang tidak beraturan, seperti alim jadi ulama. Alim bisa jadi alimun, bisa jadi alim ulama. Kalau perempuan yang alim namanya alimah. Kalau banyak tinggal tambah apa? Alimat,
ustazah, ustazat, atau asatid, itu yang tidak beraturan. Jadi rahmat itu sebetulnya bentuk jamak. Nah, di kita banyak Pak bahasa yang kadang-kadang kita tidak cuma sudah menjadi kebiasaan, kita tidak mau tahu maknanya apa. Padahal itu luar biasa. Yang dari kata rahmat inilah juga nanti menjadi almarhum. Dalam konteks bahasa Arab, almarhum itu dalam tasrif itu syarab itu maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu yang tertimpa Pak, yang terkena. Jadi yang terkena rahmat itu marhum, sesuatu atau seseorang. Almarhum. Cuma yang melekat di kita dan yang sudah berbiasa di kita, kalau almarhum atau almarhumah itu apa Pak artinya? Yang sudah menjadi kebiasaan kita, orang yang sudah meninggal. Nah, meninggal saja juga agak heran saya, kenapa kita lebih banyak menggunakan kata meninggal pada wafat. Aslinya wafat ya. Meninggal itu meninggalkan begitu ya. Tapi inilah yang sudah menjadi kebiasaan, ya kan? Kemana si fulan kok tidak kelihatan? Sudah meninggal. Meninggalkan apa? Mungkin meninggalkan dunia kan? Itu cuma diringkas jadi meninggal. Aslinya wafat. Wafat. Kalau mati kan, ya mati ya benar, cuma orang nggak enak kalau ngomong mati itu kayak hewan aja. Seperti jenazah, mayat. Aslinya kan bangkai Pak, Indonesianya. Tapi kan kalau kita nyebut bangkai kan, wah, bisa wati uang ya kampung. Kok kayak hewan. Tapi ini konteks bahasa. Jadi rahmat itu dari kata rohima yarhamu, rahmah. Bahkan ada di dalam Al-Quran itu menyebut itu disering diartikan kasih sayang, saling mencintai, dengan mengutip surat Ar-Rum 21 itu loh Pak, yang sering dipakai orang kalau ada pernikahan. Ar-Rum 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di dalam beberapa buku yang pernah saya baca, bahkan kalau sekarang kan gampang Pak, lihat di Google itu juga ada arti rahmat mungkin. Itu sering juga diartikan meninggal, almarhum itu meninggal, dan rahmat itu sering saya lihat kaum muslimin. Saya tidak tahu dari mana itu, almarhum itu juga diartikan meninggal. Nah, rahmat itu diartikan surga, al-jannah, diartikan dinul Islam, agama Islam. Almarhum juga sering diartikan orang meninggal. Saya lihat semua buku mengatakan almarhum itu orang meninggal dengan mengatasnamakan menurut agama Islam. Sedangkan di Arab sendiri, di Timur Tengah, saya tidak pernah mendengar orang yang meninggal itu disebut almarhum atau almarhumah. Tidak usah jauh-jauh, di Malaysia saja. Nah, kalau bahasa Indonesia aslinya, kalau orang yang sudah meninggal itu mendiang fulana, bukan almarhumah. Tapi kalau di Malaysia atau di tempat lain menyebut nama orang yang sudah wafat, itu sering, kalau dia muslim, kalau dia mukmin sering didoakan. Nah, di belakangnya sering ditambahi doa rahimahumullah atau yarhamuhumullah kalau sendirian. Semoga Allah merahmatinya. Baru semoga Pak. Tapi kalau almarhum itu sudah pasti. Nah, sebetulnya almarhum ini bukan hanya ditujukan untuk orang mati, semasa dia hidup. Nah, ini yang kita ingin dapatkan. Gimana caranya supaya hidup kita ini dirahmati Allah. Kalau dulu para pejuang, para revolusioner Indonesia ini berani menempatkan kata-kata berkat rahmat, nah itu betul-betul dirasakan. Rasanya mustahil ya merdeka kalau tidak karena rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Arti yang paling gampang itu kasih sayang Allah. Mengapa diartikan kasih sayang Allah? Kita paling hafal sekali sifat Allah itu yang paling utama dan sering kita sebut. Dan sesuatu kalau kita lakukan, bekerja yang baik tanpa menyebut nama Allah, kita tidak akan dirahmati Allah.
catatan baik-baik. Makanya mulailah dengan nama Allah, baik di hati maupun diucapkan di bibir. Ucapkan segala sesuatu memulai baik itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Malah ada beberapa teman kalau bawa acara mengajak audiensnya, marilah kita buka acara ini dengan basmalah. Basmalah itu maksudnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang menegaskan seseorang itu masuk surga bukan karena perbuatan baiknya gitu loh, tapi karena rahmat Allah. Itu sebetulnya sama aja nyambung. Artinya orang itu kalau berbuat baik bukan karena Allah ya sama aja nol. Jadi fokusnya semuanya karena Allah. Karena Allah punya sifat utama yang kita sering sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sering diartikan Maha Pengasih. Dan ulama sepakat, para ahli tafsirnya sepakat, para ilmu tauhid juga sepakat bahwa Allah punya kasih sayang Allah itu tidak meliputi orang tertentu atau makhluk tertentu, tapi seluruh alam semesta ini dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Rahman Allah itu tidak pilih-pilih orang beda. Jadi orang kafir juga dapat rahmat Allah, buktinya dia hidup. Tapi Rahim, nah itu disini. Rahim hanya ditujukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh takwa. Jadi kalau orang itu semasa hidupnya sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh taat, kalau menurut hemat saya Pak, sekalipun belum mati, itu sudah layak distempel almarhum atau almarhumah kalau perempuan. Tapi kalau selama hidupnya perbuatannya tidak beres, nyusahin orang, tidak taat, sekalipun sudah mati, sebetulnya tidak layak kita menyebutnya almarhum. Nah, mulai hari ini Pak, tolong diperhatikan itu. Saya dulu ada ustaz mengatakan haram kita menyebut almarhum kepada orang kafir. Enggak percaya sama Allah kok sampai sebut dirahmati Allah. Ada orang bertanya kepada saya, ini mohon maaf kalau kita berbeda pendapat itu biasa ya Pak. Berbeda pendapat masalah agama. Kalau urusan politik lain lagi. Contoh, saya pernah ditanya orang, Pak Ustaz, tadi sampean ditelepon non muslim, kenapa sampean jawab waalaikumsalam? Saya kalau waalaikumsalam, assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam, tapi rahmatnya enggak, barokahnya enggak. Assalamualaikum itu sebelum Nabi datang, orang Arab sudah terbiasa mengucapkan assalamualaikum. Assalam itu keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi siapa saja. Tapi rahmat Allah syarat utamanya untuk meraih rahmat Allah. Ingatkan, syarat utamanya untuk disebut almarhum atau almarhumah itu percaya sama Allah, iman sama Allah. Syarat kedua taat, takwa. Kalau taat takwa sama Allah kan perbuatannya baik. Itu syarat kedua. Itu yang sering disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Amanu wa amilus. Selalu disebutkan ya. Amanu wa amilus. Saya ambilkan contoh. Di dalam Al-Quran itu banyak Allah memberikan motivasi ke kita ya, untuk meraih rahmat Allah itu. Di belakangnya diakhiri dengan kalimat la'allakum turhamun. Saya belum sempat menghitung berapa kali Allah begitu. La'allakum turhamun. Ada yang la'allakum tattaqun. Itu kalau la'allakum agar kamu atau agar kalian bertakwa. La'allakum turhamun agar kamu dirahmati Allah. La'allakum tuflihun agar kamu beruntung. Nah, saya kutipkan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat. Contoh surah ke-49 ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun
Faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jelas sekali. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ini penegasan Allah. Kita lihat kita ini kan belum benar-benar bersaudara, Pak. Jujur saja. Saya di kampung, di masjid banyak yang sholat. Tapi ada rumah saudaranya susah, mau ambruk karena yang mau peduli. Tidak usah jauh-jauh ke Palestina. Nah, apa yang terjadi seperti saudara-saudara yang kita di luar negeri, contohlah di Palestina. Rasa persaudaraan itu akhirnya kita tidak bersatu kan? Padahal kalau ingin dirahmati Allah, negeri ini dulu merdeka itu karena bersatu. Kezaliman, keburukan itu tidak akan bisa dikalahkan kalau tidak bersatu. Enggak, Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Sesuatu yang benar bisa dikalahkan oleh sesuatu yang salah, tapi terorganisir dengan baik. Bersatu. Ya, orang sering bilang apa Pak, sapu lidi ya Pak. Sapu lidi itu kalau sendiri-sendiri kan wanginya. Apalagi urusan negara, urusan masjid. Masjid ini bisa berdiri dengan megah juga karena bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau ada terjadi perselisihan, kalau yang ayat dulu kan saya sampaikan Pak tahun lalu, bulan lalu itu surah An-Nisa 59, fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Kalau ada terjadi perselisihan di antara kalian, segeralah kembali kepada Al-Qur'an, Allah dan Rasulnya. Nah, di ayat ini juga Allah tegaskan faslihu baina akhwaykum. Islah, perbaiki di antara saudara-saudaramu. Caranya ada. Karena itu salah satu di antaranya kalau ada perselisihan, ada kata-kata yang mungkin apalagi katanya itu yang perlunya ada istilah tabayyun dalam Al-Quran. Tabayyun. Cari informasi lagi ke orang itu benar enggak dia ngomong begitu. Kadang-kadang kan dari kata-kata seperti itu. Saya ada contoh di Surabaya ini. Beliau ini dulu aktif di musola itu, Pak. Tapi ya padahal satu daerah sama ini. Ucapan apa. Akhirnya dia sendiri tidak mau lagi sudah ke masjid. Nah ini contoh. Yang satu tidak mau ngalah, satu tidak mau ngalah ya selesai. Harus ada yang mau mengalah. Hati-hati Pak. Untuk berubah menjadi baik itu susah. Kalau yang baik berubah jadi susah, jadi buruk itu gampang. Makanya memperbaiki yang buruk itu tidak gampang. Tantangannya banyak macam-macam. Tapi harus diperjuangkan. Faslihu baina akhwaykum. Perbaiki di antara saudaramu apabila terjadi perselisihan pertengkaran. Ini contoh. Kalau kita ingin mau meraih rahmat Allah, malah jangan ngobong-ngobongi. Faslihu baina akhwaykum. Di belakangnya ada kata-kata wattaqullaha la'allakum turhamun. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati Allah. Artinya dalam konteks beriman, dalam konteks orang takwa kepada Allah, harusnya hal seperti itu dia lakukan agar dirahmati Allah. Jadi kembali Pak, sering dari awal saya menyampaikan yang dilihat Allah itu dua dalam diri setiap kita. Pertama, apa yang ada di hati kita. Iman itu di sini, keyakinan itu di sini. Yang kedua, sepak terjang hidup kita. Termasuk ini tadi kalau terjadi perselisihan, bagaimana sikap kita, bagaimana perbuatan kita, bagaimana kelakuan kita. Itu yang kita kategorikan dalam amal atau kasab atau perbuatan. Jadi sekali lagi, rahmat itu adalah karunia Allah. Karena Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sering diartikan Maha Pengasih, Ar-Rahim itu Maha Penyayang. Dan kasih sayang Allah, sayangnya Allah itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman dan taat. La'allakum turhamun. Kita sering mendengar juga kata-kata, bukan kata-kata, wahyu Allah yang sering disampaikan orang sepenggal saja. Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107. Al-Anbiya itu surah ke-21.
Ini sering disampaikan, ini sepotong ini aja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita banyak apa? Rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus kamu ya Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Lah, rahmat itu apa tadi itu? Kalau diartikan terlalu sempit kan terlalu sempit. Luas sekali. Bahkan di dalam surah Al-An'am 147 itu ada ditegaskan Allah bahwa rahmat Allah, bahwa Rabbukum Tuhanmu itu zurrahmati wasi'ah, pemilik rahmat yang maha luas, wasi'ah. Mungkin sering kita juga mendengar, Pak, kalau hujan turun apa orang kampung bilang, Pak, hujan itu apa? Hujan itu rahmat, rahmat katanya. Padahal tadi kalau orang ngerti rahmat itu jamak, kalau satu cuma rahmat, tapi rahmat Allah itu memang banyak, rahmah jadikan rahmat. Hujan itu rahmat Allah, betul. Nah, kalau satu saat hujan turun mengakibatkan banjir, longsor, ada yang sampai tewas, itu yang perlu kita cermati baik-baik. Apa benar hujan itu rahmat Allah? Hujan itu tetap rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang salah itu manusianya yang mengelola apa yang Allah ciptakan. Itu hingga terjadi banjir, terjadi macam-macam. Sama sekali Allah yang dilibatkan dalam kesalahan itu bukan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi syarat kalau kita ingin mendapat kasih sayang Allah, rahmat Allah, ingin masuk surga dengan rahmat Allah, ingin kita hidup semua dalam rahmat Allah. Kalau sudah di rahmat Allah, diberkahi Allah, lengkaplah. Sekali lagi, kalau assalamualaikum, saya sering menjawab kepada orang yang non muslim, kalau dia assalamualaikum, saya waalaikumsalam. Cuma rahmat Allah dan barokahnya saya tidak ikutkan, karena itu hanya Allah yang berhak memberikannya. Dulu saya pernah menyampaikan Allah akan melimpahkan barokah itu syaratnya juga dua, amanu wa taqwa. Dia benar-benar beriman dan bertakwa. Hampir sama, rahmat Allah juga begitu. Dia beriman dan dia taat. Nah, di Al-Anbiya 107 tadi coba baca kelanjutannya. Jangan diputus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat selanjutnya 108. Ayat selanjutnya 108, yuha ilayya. Itu ada pernyataan Allah. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Diwahyukan kepada. Nah, untuk meraih rahmat itu. Ya ini satu. Benar-benar menuhankan Allah. Berulang kali ngapunten saya nyampaikan di sini. Orang yang benar-benar menuhankan Allah adalah orang yang mentaati Allah. Kita belum bisa dikatakan orang yang benar-benar bertuhan kepada Allah atau menuhankan Allah kalau kita tidak mentaati. Sebab banyak orang yang membuat pernyataan Allah Tuhan saya tapi tidak mentaatinya. Kan kadzdzab, bohong. Di ayat Al-Quran juga disebutkan. Mereka menipu, mereka bujui, mereka cuma berucap Allah Tuhan saya yakin dengan akhirat, tapi tindakan perbuatannya sama sekali tidak menunjukkan dia beriman kepada Allah. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma hum yash'urun. Untuk meraih rahmat Allah itu benar-benar menuhankan Allah. Nah, kita tahu Allah itu menurunkan risalah Islam itu bukan sekedar agama yang mengatur ritual, sholat, haji. Saya sering menyampaikan ngapunten. Dengan background saya yang saya sampaikan. Saya sama kali dulu tidak ngerti Islam, sering berpandangan jelek sama orang Islam. Tapi setelah pertama kali saya ikut pelajaran agama Islam di SMA waktu itu, dapat pelajaran fikih cara nyembelih hewan, cara nyembelih ayam. Nah, mungkin ini tidak kita pernah pikirkan, Pak. Islam itu mengatur sampai ke sana sebagai rahmat.
Jadi jangan bangga kita baru saya Islam. Malah ada yang sering mengatakan, udkhulu fi silmi kafah, jadilah Islam yang kafah. Bagus, idenya bagus. Tapi kelakuanmu, cara berucapmu tidak mencerminkan kamu sebagai Islam yang kafah. Kafah itu adalah kesempurnaan, keseluruhan maksudnya, menyeluruh. Dan Islam itu sebagai sebuah sistem hidup yang mengatur hidup kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Saya ambilkan contoh tadi, nyembelih ayam. Pakai pisau yang tajam, kata guru saya jangan diangkat-angkat. Saya bertanya dalam hati saya, waktu saya tanya guru saya pun tidak jawab. Ya pokoknya itu hukumnya. Ternyata dari situ kita tangkap, Pak. Kita sebagai manusia itu, jangankan selama tetangga, jangankan sama-sama orang sebelah kanan kiri, sama binatang pun tidak boleh semena-mena. Nah itu terpesan di situ. Mulai dengan mengucapkan Bismillah, kan tanpa menyebut nama Allah kan tidak sah. Yang kedua dengan pisau yang tajam jangan diangkat-angkat. Itu meminimalkan rasa sakit. Bapak, Ibu bisa bayangkan kalau menyembelih hewan itu menggunakan pisau yang tumpul, sakitnya luar biasa. Nah dari sini kita bisa tangkap bahwa sikap hidup orang yang dirahmati Allah itu tidak nyakitin orang, perbuatan yang melahirkan kebaikan, maka orang ini layak masuk surga karena rahmat Allah. Nah orang yang dirahmati Allah inilah sekali lagi yang disebut almarhum. Jadi ringkasnya, kalau kita benar-benar ingin meraih rahmat Allah, nanti kalau di rumah nanti lihat lagi ada kata-kata la'allakum turhamun, nah di belakang itu syaratnya agar kamu dirahmati Allah. Salah satu contohnya di antara hubungan kita tadi, bagaimana kita kalau ada terjadi perselisihan itu Al-Hujurat ayat 10 tadi, bagaimana kita dengan lingkungan kita dan seterusnya agar dirahmati Allah. Kita mengelola rahmat Allah, memelihara rahmat Allah, menyebarkan rahmat Allah, dan itu tersirat dari ucapan yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ditujukan ke orang lain, Pak. Semoga kalian selamat. Semoga rahmat Allah bersama kalian. Semoga Allah memberkahi kalian, diberkahi Allah. Nah, semoga Allah merahmatimu. Doa ketika kita mendoakan mayit, jenazah juga doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu warhamhu. Semoga Allah merahmatinya. Rahmat dalam artian ini sekali lagi kasih sayang Allah. Kita benar-benar berada dalam kasih sayang Allah. Nah untuk dikasih sayang Allah syaratnya cuma dua. Jadi kalau kita ingin mendapat rahmat Allah, ayo mari kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Bukan sekedar menyatakan percaya, tetapi betul-betul menuhankan Allah. Kalau kita benar-benar menuhankan Allah, artinya benar-benar mau mematuhi, mentaati Allah. Yang kedua, ya kalau orang itu betul-betul mematuhi Allah, Allah tuh banyak memberikan isyarat dalam Al-Quran, perintah-perintah dalam Al-Quran, yang diperintahnya dilaksanakan, yang dilarangnya ditinggalkan. Nah salah satu diantaranya yang diperintahkan Allah, banyak-banyaklah kamu berbuat kebaikan dalam kehidupan ini, dalam rangka beribadah atau mengabdi kepada Allah SWT. Yang sering saya uraikan, ada 3 urutan yang tidak bisa terpisah. Iman, Islam, iman itu percaya, Islam itu tunduk atau taat. Buktinya Islam, buktinya iman, buktinya Islam, ihsan. Kita selalu berbuat kebaikan karena mentaati, mematuhi Allah. Maka orang yang seperti inilah yang layak mendapat rahmat Allah SWT. Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitul Haq yang saya muliakan, sebelum saya tutup atau nanti saya panjang, mungkin ada yang mau didiskusikan, ada yang mau bertanya tentang tema ini atau materi atau hal yang lain. Apa makna rahmat Allah dan bagaimana kita upaya untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita menangkap arti sekarang tahu bahwa rahmat itu berasal dari bahasa Al-Quran. Dan Al-Quran Al-Quran itu sendiri Allah katakan sebagai rahmat. Itu ada dalam Al-Quran surah Al-Isra. Kalau tidak salah insya Allah surah Al-Isra ayat 84 atau 83. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kejar sebagai obat
taubat, kemudian juga rahmah, kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Wala yazidu dhalimina illa khasar. Tidak sama sekali menambah kebaikan bagi orang-orang yang zalim, kecuali hanya merasa rugi dia dengan Al-Quran. Biasanya orang zalim kalau mentaati Al-Quran itu kan perintah-perintah Allah, rugi dia, rugi karena dia harus berbuat ini berbuat demikian, dan dia sering dengan kezalimannya atau kebohongannya atau penipuan. Baik, terus sekalian, monggo kalau ada yang mau bertanya, monggo Pak, silakan. Biasa sih. Jamaah di belakang. Ya, ibu-ibu udah kelihatan. Monggo Mas, monggo adik-adik mungkin ini yang ngaji. Ya. Enggak ada? Ya. Nah, baik, saya lanjutkan sedikit Bapak sekalian yang saya hormati. Setiap sholat ada doa di antara sujud, dua sujud itu. Ya, di antara sujud, duduk di antara dua sujud kan, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni dosaku, rahmatilah. Mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ada sebagian masjid yang nyetel kaset ini, atau kadang-kadang disuarakan sendiri dengan ucapan Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Terus Irhamna, Irhamna, Ya Arhamar Rahimin. Rahmatilah kami ya Allah, wahai Allah yang pemberi rahmat. Nah, pemberi rahmat tadi saya ulangi lagi adalah Allah yang memang mempunyai sifat utama Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleh karena itu sekalian, agar apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, jangan lupa, berapa kali juga dulu saya pernah sampaikan, Allah menuntut kita agar selalu ingat kepada Allah. Zikrullah fil qalbi wal amal. Hati dan perbuatan kita menunjukkan kita ingat kepada Allah. Mulai segala sesuatu yang baik, memang tidak gampang. Ini dengan Bismillah, ingat Allah, ingat Allah. Syukur lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyetir, mau jalan. Bahkan Nabi Muhammad pernah saya kasih contoh, setiap keluar rumah dia berkata, ya, kalau keluar rumah dia mengatakan, ya, karena Rasulullah SAW, idza kharaja min baitihi, Nabi Muhammad SAW itu setiap keluar rumahnya, keluar rumah, dia berkata, qala Bismillahi, Bismillahi, tawakkaltu Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah membiasakan ini. Kalau lupa, waktu ingat, waktu ingat. Kita manusia kan gampang lupa Pak. Bismillahi, tawakkaltu Allah, yang gampang-gampang. Yang kedua, jangan lupa ketika mau makan, mau minum. Biasanya kan kalau orang sudah enak itu sering lupa. Berdoa. Kalau bisa lengkap, ya doa yang dituntunkan, tuntunannya kan Allahumma barik lana fima razaqtana. Sebenarnya cukup Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dengan hati, sekali lagi dengan hati dan perbuatan. Perbuatan maksudnya apa kalau makan? Ambil yang deket-deket, makan sedikit-sedikit. Terus kalau betul-betul ingin dirahmati Allah dan barokah, makanan yang kita makan harus habis, bersih. Tolong jangan disalah artikan ya, jangan geragasi, itu salah lagi Pak. Geragasi itu orang gak uman. Jadi makanan yang di piring kita agar dirahmati di balik Allah itu harus bersih, bersih. Itu yang dituntut. Nabi kalau makan itu sampai dia jilat-jilat. Nah, karena hanya kaitannya dengan barokah, tapi gandeng aja itu antara rahmat dan barokah. Nah, tidak kalah pentingnya itu agar kita dirahmati Allah, karena hidup ini milik Allah. Allah punya mati kita, ayo kita biasakan lagi ketika akan tidur, ingat lagi sama Allah, mulai lagi menyebut Allah, Bismillahi, Bismikallahumma ahya, wa Bismikallahumma, bisa dijadikan satu. Nah ini tindakan-tindakan perbuatan yang harus dilakukan. Otomatis kata Allah kan, kata Nabi kan begini, seseorang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Nah dari sini bos kalian bisa tahu apa itu arti rahmat. Sekali lagi, rahmat itu berasal dari bahasa Al-Quran. Asal katanya adalah rohima yarhamu, rahmat. Rahmat ya.
Rahmah itu kata bentuk satunya mufrad, jamaknya rahmat, punya banyak. Tapi di Indonesia rahmat itu seperti itu. Jadi Allah punya sifat Maha Pengasih Penyayang. Nah, orang yang dirahmati Allah sekalipun belum mati, atau sesuatu yang dirahmati Allah sekalipun belum mati, itu disebut almarhum, atau kalau perempuan almarhumah, sekalipun belum mati. Tapi tidak layak orang nyebut begitu Pak ya. Biasanya sebutan itu digunakan ke orang yang sudah mati. Ya saya cuma mendoakan mudah-mudahan, amin gitu ya, begitu. Tapi tolong hati-hati Pak, jangan gunakan kata almarhum itu kepada orang yang tidak beriman. Dan jangan gunakan kata-kata almarhum itu kalau bapak ibu tahu persis orang itu tidak taat, sekalipun beragama Islam, tidak layak. Gak bisa stempel itu diberikan kepada orang yang tidak taat, sekalipun mengaku beriman. Nanti kelasnya kelas munafik, kelasnya kelas fasik ya. Nah, jadi betul-betul iman dan taat kepada Allah. Inilah yang disampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita dan berkah Allah selalu bersama kita dalam bimbingan Allah, dan mudah-mudahan negeri kita ini bisa lebih baik dan lebih baik, sebagaimana muqaddimah Undang-Undang Dasar itu, kemerdekaan itu berkat rahmat Allah. Mudah-mudahan kita tidak terputus dari rahmat Allah yang memang bertebaran di negeri kita hingga menjadi negeri yang tidak hanya dirahmati tapi bertaburan berkah Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma irhamna ya Allah ya arhamar rahimin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rabbana, rahmatilah hidup kami, rahmatilah perjalanan hidup kami, dan matikan kami dalam rahmat-Mu ya Allah, agar kami layak disebut sebagai orang-orang yang Kau rahmati, almarhum atau almarhumah, dan Kau masukkan surga-Mu dengan rahmat-Mu. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tarzuqu wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Saya dengan kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.